Aku nggak mau dalam identitas lama yang menderita dan kekurangan. Aku ingin naturalnya aku, di mana Allah menciptakan kita dalam judul hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan. Di sini sekali lagi aku betul-betul ingin sampaikan ke teman-teman semua yang nonton saat ini. Izinkan teman-teman untuk terbuka. Izinkan teman-teman untuk berani menerima sebuah kenyataan bahwa hak hidup semua orang yang hidup di alam semesta ini yang namanya manusia, itu hak hidup yang udah ditaruh sama Allah. Rencana penciptaan awal itu tuh bahagia dan berkelimpahan, Mas. Itu udah hak kamu gitu. Itu yang harus kamu bisa alami dalam hidup kamu yang cuma sekali ini gitu. Ya, akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian purnama. Setelah sekian lebaran haji. Bersyukur sekali teman-teman kita bisa terhubung kembali dengan Teh Feby pada kesempatan sore hari ini. Kita ingin ngobrol-ngobrol lagi ya Teh, Ya. Bersamai sahabat-sahabat semua dimanapun berada untuk terus bertumbuh supaya fondasi spiritual dan fondasi finansial kita itu makin kuat gitu ya. Karena dengan ilmu kan hidup menjadi lebih maju. Ya. Dengan harta semuanya mudah ditata gitu ya. Dan dengan cinta kita akan hidup lebih bahagia. Ya, gitu ya Teh kira-kira Teh ya. Udah keren banget ini Mas Hendra. Oke. Kemudian gini Teh. Saya tuh tadi malam sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman gitu ya. Conclusion dari obrolan kita itu ternyata bahwa setiap puncak pencapaian, setiap keberhasilan, kesuksesan hidup, itu ternyata satu paket sama yang namanya suffering, satu paket sama yang namanya penderitaan. Ketika kemudian penderitaan itu justru tidak diterima, itu yang kemudian susah membuat kita untuk take off. Ya. Nah, mungkin Teh Feby yang sudah mengalami banyak peristiwa dialektika kehidupan gitu, bisa sedikit bercerita tentang hal ini gitu. Silakan Teh Feby. Iya Mas Hendra, ini pertanyaannya keren banget sih. Sejatinya sebuah proses perjalanan itu menuju satu titik yang namanya kebahagiaan. Hampir semua tujuan, mau dia goals-nya apapun, pasti ujung cerita yang hendak dia capai itu adalah kebahagiaan. Di dalam rasa gitu, di dalam rasa kebahagiaan. Nah, dalam setiap perjalanan manusia, ketika dia berjalan, ada ego di situ. Ada ego yang melatar belakangi di situ. Ego itu kadangkala bercerita tentang aku dan kamu terpisah. Aku dan Tuhan terpisah. Aku dan segala hal itu terpisah gitu. Nah, ego ini kadang menyulut satu sisi, aku yang hebat, aku yang pinter, aku gitu. Pada satu titik dia merasa terpisah dengan orang lain, dia bahagia sendiri, asik sendiri. Istilahnya gini, berdoa ya buat keluarga gue. Untuk segala hal ya hanya untuk komunitas gue, hanya untuk lingkungan gue gitu. Di titik dasarnya itu ego yang naik, dia akan jauh dengan sejatinya dia yang memang cinta tanpa batas. Ego dan cinta murni ini berbeda gitu. Sehingga pada saat dia berjalan menjauhi sejatinya dia, untuk membuat ini balik masuk lagi ke sejatinya dia, itu nggak ada jalan selain penderitaan, Mas. Karena ego ini harus dinolin, gitu. Harus turun. Entah kejadiannya dia bangkrut, entah kejadiannya dia putus cinta, entah kejadiannya dia dihianati, entah kejadiannya dia ditipu, apapun kemasan ujungnya, untuk menurunkan standar si ego ini,
dia harus ada satu momen kejedot gitu ibaratnya. Satu momen dia terpuruk jatuh. Jadi hampir rata-rata ketika orang pada zona nyaman tertentu, dia nggak ketemu titik ahanya, nggak ketemu. Sekarang gini, analoginya gini. Ketika cahaya lilin, ya dinyalain nih cahaya lilin. Cahaya lilin dinyalain pada kondisi terang benderang seperti ini, kerasa nggak sih si cahaya percikannya itu? Nggak kerasa. Kalau kita hidup selalu bahagia terus, titik ngeh sama pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta murni, cinta tanpa batas itu nggak kerasa, Mas. Tapi di titik rumah ini, lokasi ruangan ini gelap, gambarkan nih ruangan kita nih gelap nih, mati lampu, tak gelap. Ketika ada korek api nyalahin lilin yang cuma sedikit, kerasa nggak terangnya? Kayak gitu kurang lebih. Si kesuksesan, kebahagiaan, pencerahan, kebangkitan atau apapun itu memang akan selalu ketemu hukum keseimbangan keutuhannya. Ini lo ketemu kebahagiaan, tapi memulai kebahagiaan ini ya memang jatuh terpuruk dulu dalam rasa ketakutan, dalam rasa kebingungan, dalam rasa penderitaan, karena si ego ini jatuh mas turun. Di titik dia di level terbawah, penderitaan, kepahitan, bisa dikatakan gitu ya. Ketakutan, kepahitan, kecemasan. Di titik itu kan dia baru teriak, ya Allah tolong aku, gitu kan. Coba kalau bahagia, nggak ada tuh cerita dalamnya, berkata-kata ke dalam, atau berkata-kata ke semesta, atau ke Tuhan, ke siapapun tuh, dia nggak akan dapet rasanya. Sampai pada akhirnya pengalaman jiwa mengantarkan dia pada sebuah rasa yang nggak pernah dia rasain sebelumnya. Kejatuhan, kebangkrutan, jatuh tertimpa tangga, terus putus asa yang ujungnya, kalau ini gimana lagi ya solusinya, kayaknya udah mentok, udah nggak ada jalan, udah putus asa. Nah di titik dia drop jatuh itulah rasa itu nyambung set sama sejatinya rasanya dia. Karena titik terdalam dari kesedihan, penderitaan, core terdalamnya itu juga cinta, Mas. Jadi core terdalam kebahagiaan itu dengan core terdalam penderitaan dan kesedihan itu daleman isi core-nya, dasarnya itu sama, cinta. Ini tuh kayak kembar siam, Mas. Kebahagiaan misalnya sosoknya, kesedihan itu bayangannya, kayak nggak bisa dipisahin gitu. Tapi keduanya ini judulnya sama nih, energi. Cuma si energi ini berbentuk kebahagiaan, energi ini berbentuk penderitaan, padahal sama aja, energi dua-duanya. Hanya gerakannya aja yang beda. Si energi bergerak dalam tarian kebahagiaan, si energi ini juga bergerak atau termanifestasi dalam tarian kesedihan. Kalau kita sudah bisa melihat bahwa ini hanya sebuah cerita keutuhan dualitas, hidup kita kayaknya bahagia deh. Karena melihat kebahagiaan core-nya juga cinta, kesedihan core-nya juga cinta. Bukankah lewat kesedihan, Mas Hendra bisa bikin kanal ngaji Rosa ya? Lewat kesedihan, lewat keprihatinan, lewat kepahitan, lewat pekanya kamu ngeliat, kenapa ya tetangga aku kayak gini? Bisa nggak ya aku memberdayakan orang terdekat? Lewat rasa yang teriris kan? Bener nggak? Itu semua muncul gitu. Begitupun sama kayak aku. Lewat rasa yang teriris ketika mentok, bingung, khawatir, sampai pada satu titik, oh kayak gini ya rasanya nggak punya uang. Oh kayak gini ya rasanya nggak punya beras. Oh kayak gini ya rasanya jatuh, mentok, bingung. Ketika ini rasa udah kita alami dan kita rasakan, ada sebuah kesadaran yang muncul dalam diri Mas Hendra ataupun dalam diri aku. Rasanya nggak enak kayak gini. Berarti kalau orang lain ngerasain hal yang sama, kayaknya aku harus bantu deh. Untuk mereka bangkit karena rasanya nggak nyaman. Ketika udah sampai pada satu titik itu bertahap bangkit, kebahagiaan itu muncullah sebuah rasa, aku pengen teman-teman lain juga yang pernah merasakan rasa itu, juga bisa merasakan rasa seperti aku. Dari jatuh mulai bertahap merasakan bahwa,
energi tanpa batas ini, cinta Allah ini dekat, ada dan selalu ada, dan itu bisa sangat merubah segala hal dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, lewat suffering, lewat penderitaan, lewat kejatuhan, justru kita menemukan cinta yang sebenar-benarnya cinta dalam rasa. Itulah kenapa hampir semua orang pasti akan mengalami satu sisi itu. Kejatuhan, lalu dia peka, lalu dia ketemu spiritual awakening, lalu dia bangkit, lalu berikutnya dia akan tumbuh dengan keindahan yang lebih dari sebelumnya. Kalau dulu tumbuh dalam pertumbuhan kesuksesan buat keluarganya doang, kalau sekarang dia pasti akan tumbuh dengan kesuksesan atau rasa yang terbangun untuk bisa menolong teman-temannya, keluarganya, orang-orang lain yang mungkin gak dikenal. Itu hampir sama flow-nya kayak gitu. Bahkan Jalaluddin Rumi bilang kan, bukankah deritamu, sedihmu, lukamu yang mempertemukan kamu dengan diri sejatimu dan dengan Tuhan. Karena memang itu ada satu paket keindahannya kayak gitu, Mas. Iya. Jadi mau luka, mau bahagia, ya udah kita That terima just semuanya. energi, itu cuma Ya. energi. Itu cuma gerakan energi. Itu cuma gerakan energi cintanya dia. Kalau kita bisa melihat dalam sudut pandang yang segalanya juga gerakan energi cinta, itu akan lebih ringan, Mas. Karena yang memberatkan itu adalah ketika kita melihat sebuah peristiwa dan kita kasih makna di situ. Kita kasih muatan di situ. Kita kasih muatan yang berat di situ. Jadi sebuah peristiwa nih hadir. Dia itu netral sebetulnya. Peristiwa itu hadir, dia netral. Tapi ketika misalnya ini ada aku, ini ada Fiona, ini ada Mas Hendra. Muatan lapisan emosi Feby, Hendra sama Fiona kan beda-beda nih. Muatannya beda-beda. Ketika ada sebuah peristiwa, misalnya Feby memaknai, aduh ya Allah ini gimana ya? Kejadian pencurian atau hilangnya cincin aku misalnya saat ini, waduh ini gawat ini membuat aku habis materi aku nih, uang habis ini segala macam. Karena ada mental kekurangan aku di situ. Tapi mungkin kalau Mas Hendra, hilangnya satu barang ini dengan kondisi yang sama nih misalnya, ini sinyal semesta, aku mau dikasih yang lebih gede daripada ini. Fiona beda lagi, udahlah, ntar juga pasti ada jalannya. Asumsi yang Feby buat, asumsi yang Hendra buat, asumsi yang Fiona buat, asumsi dalam bentuk muatan nilai di dalam sebuah peristiwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itulah yang menciptakan law of assumption, asumsi kamu yang akan mengantarkan realita itu terjadi pada diri kamu. Jadi kata prasangka baik pada Allah di atas rata-rata itu bukan hanya sebuah prasangka terhadap Allah dalam bentuk apapun yang bisa dia imajinasikan. Tapi prasangka baik pada Allah di atas rata-rata itu menggambarkan sebuah sudut pandang di mana ketika ada sebuah peristiwa terjadi, kita memberikan asumsi muatan gitu terhadap itu. Ini sinyal semesta bakal lancar. Atau ada sebuah kejadian apapun, ini jalan untuk aku naik dan lompat lebih tinggi misalnya. Ada kejadian apapun, alhamdulillah nggak terjadi kondisi itu, berarti aku sedang diselamatkan. Jadi cobalah sama teman-teman untuk lebih kenal tentang law of assumption atau hukum asumsi, hukum prasangka. Karena semakin kamu memprasangkakan hari-hari kamu menyenangkan, baik, happy, itu yang akan terjadi. Iya. Gitu. Nah menariknya, kalau kemudian akhir-akhir ini aku coba melakukan kontemplasi terhadap beberapa pelajaran-pelajaran dari guru-guru spiritual dari luar negeri segala macam gitu. Aku merasa bahwa hampir semuanya yang saya pelajari itu memang benang merahnya ada di Abundant Revolution gitu ya. TVB juga tidak menutup mata untuk belajar terus ke Ken Honda, jadi Spencer, bahkan Hildoskin yang terakhir-terakhir dan Geshe Michael, itu aku masih jalanin. Pelajaran-pelajaran dari Tao Te Ching pun juga
ada di Abundant Revolution. Teh Feby juga sempat diskusi, bahkan dulu belajar sama Mas Riko. Iya. Jadi wajar dong kalau kemudian teman-teman tuh nggak cocok dengan A, tapi ada yang lainnya sampai ketemu teknik yang paling pas gitu. Kita kasihkan, ketemu benang merahnya semuanya gitu ya Teh ya. Betul. Sehingga teman-teman, jadi kalau udah ketemu benang merahnya dengan bahasa yang mudah dipahami, disitulah kemudian ketemu titik terang gitu ya Teh. Betul. Karena semua orang berangkat dari basic yang beda-beda, Mas. Kalau kita buat kurva gitu ya, dari mulai yang menyerapnya awal, terus dia menyerapnya tinggi, anggaplah mungkin dia jenius atau mungkin apa kalau kita bikin perjalanan kurva, itu kan spiritual awakening orang tuh beda-beda. Tapi sebenarnya kan landasan utama basic dalemannya sama. Sebenarnya kuncinya sangat simpel banget Mas Hendra, simpel banget. Menuju kelimpahan, menuju kesadaran itu sangat simpel. Kenapa simpel? Orang itu natural kamu, orang itu ada di dalam dirimu. Kunci dari segala kunci, dari semua solusi rumit yang jika kita anggap rumit ya, itu cuma 2 kata Mas, mau berubah atau nggak mau berubah. Itu aja. Mau berubah atau nggak mau berubah. Mau tetap pakai identitas lama, penderitaan dan kekurangan, atau mau bukan loncat ya, atau mau dalam identitas baru, bahagia dan berkelimpahan. Cuma itu. Kalau kamu udah ngambil keputusan, aku nggak mau yang lama nggak enak, looping, gue menderita. Berarti gue pilih yang ini. Sebuah pilihan selalu ada konsekuensi dong Mas. Yeah. Konsekuensinya ya habitnya berubah gitu loh. Kita nggak bisa milih yang ini, tapi tetap dalam gerak yang lama gitu. Yang nggak berubah datanya. Ini kan hanya bercerita tentang program Mas, program data, file, memori di dalam pikiran, DNA kita nih manusia. Ini kan cerita memori yang tersimpan Mas, cerita file-file yang tersimpan. Kalau aku perhatikan ya Mas Hendra, dari testimoninya begitu banyak alumni di Abundant Revolution, itu bisa dilihat timeline prosesnya Mas. Jadi jika ini dilakukan secara rutin dalam kesadaran yang sadar untuk memilih, aku nggak mau dalam identitas lama yang menderita dan kekurangan. Aku ingin naturalnya aku, di mana Allah menciptakan kita dalam judul hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan. Di sini sekali lagi aku betul-betul ingin sampaikan ke teman-teman semua yang nonton saat ini. Izinkan teman-teman untuk terbuka, izinkan teman-teman untuk berani menerima sebuah kenyataan bahwa hak hidup semua orang yang hidup di alam semesta ini yang namanya manusia, itu hak hidup yang udah ditaruh sama Allah. Rencana penciptaan awal itu tuh bahagia dan berkelimpahan Mas. Itu udah hak kamu gitu. Itu yang harus kamu bisa alami dalam hidup kamu yang cuma sekali ini gitu. Jadi sayang banget kalau teman-teman di titik sekarang 2025 belum ketemu kata bahagia dan belum mengalami kata kelimpahan. Kita gali lebih dalam nih Mas Hendra. Teh Feby, kalau kata bahagia oke lah kita tahu ya, bahagia kita bisa rasain. Kalau berkelimpahan gimana Teh? Apa aku harus punya mobil Ferrari? Apakah aku harus punya rumah 10M? Ataukah uangku harus deposito yang banyak? No, bukan itu Mas Hendra. Kata berkelimpahan itu adalah sebuah mental, sebuah rasa yang bisa kamu rasakan bahwa hidup ini udah lebih dari cukup. Jadi kalaupun misalnya di proses perjalanan awalnya kita seorang guru misal gitu ya, kita seorang petani misal, atau kita seorang pekerja ART misal, atau apapun itulah basicnya.
ketika sebuah rasa kamu sudah mulai bisa merasakan bahwa hidup ini indah, Allah tuh baik, hidup di titik sekarang nih, di sini, saat ini, sekarang, hidup ini udah lebih dari cukup. Gitu. Mental cukup inilah yang perlu kita tularin. Karena itu start awalnya dari situ. Mau kita nol, mau kita minus, mau kita dalam start apapun, mau tukang becak, mau kuli bangunan, whatever. Ketika start pertama kamu adalah rasa mental yang, ya Allah makasih ya Allah, semua yang menjadi realita dalam kehidupanku, hidup ini udah lebih dari cukup. Nah, kata rasa yang cukup, ketika kita merasakan itu cukup, berikutnya kan ada rasa terima kasih dong, bener nggak? Ada rasa syukur dong. Ketika kita merasakan hidup ini udah lebih dari cukup, lalu berikutnya kita berterima kasih. Ya Allah makasih atas segala yang sudah dihantarkan dalam kehidupanku. Start dari situ aja deh. Kalaupun misalnya di titik kita minus ya, maksudnya ada PR, ada utang, ada segala macam, ada udah cicilan apa segala macam. Sementara ini itu memang realita yang nggak bisa kita pungkiri bahwa kita ada PR, ada utang, ada apa, ada PR tertentu lah. Tapi kalau seandainya kita fokus sama rasa kekurangan, punya utang, rasa kekurangan, punya sesuatu yang belum kita punya, ada rasa kekurangan. Tapi jika teman-teman semua terbuka untuk memahami, satu, hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, itu dulu deh yang pegang. Artinya semua orang punya hak yang sama untuk mengalami itu dalam hidup dia. Kenapa? Manusia diciptakan dalam level yang sebaik-baiknya proses penciptaan. Dan di dalam begitu banyak kisah gitu ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi memulai segala sesuatu di dalam judul itu, Mas. Tenang. Duduk diem. Sadari bahwa kalau kamu diem, kamu akan ketemu tuh sama sejatinya kamu tuh yang tenang, damai. Start dari situ dulu. Lalu rasakan nafas. Tarik nafas masuk. Waduh. Nanti tuh ketemu tuh titik kliknya, klik gitu. Iya ya, Allah hadirnya lewat nafas. Itu aja dulu. Itu kan gak susah, gak perlu pakai modal. Gak perlu ikut kelas juga kok. Start dari situ dulu aja. Berikutnya kalau udah, ya Allah makasih atas nafas ya Allah. Start from grateful dulu deh. Dari kata bersyukur dulu. Karena di dalam satu kitab suci itu dikatakan ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahin. Pasti nikmatmu akan aku tambahkan. Nah start di situ dulu. Nanti tuh mulai tuh kebuka, jalan keluar kebuka, solusi kebuka. Nah kalau udah ketemu satu kata itu, hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, oh TVB berarti hak hidup aku bisa merasakan bahagia dan kelimpahan dong. Absolutely yes. Nah ketika udah mulai gitu, terus aku praktek apa teh? Sadar nafas syukur aja dulu gimana? Yang gak perlu pakai modal, gak perlu ngeluarin duit, gak perlu apapun. Kalau udah bisa sadar nafas syukur ya udah lihat YouTube ngaji Rosso aja deh, yang Quantum Jam tuh ada YouTube-nya. Dari situ ya biarkan nanti aliran ini mengalirkan, tubuh kamu akan bergerak bagaimana seperti apa gitu.